minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ahli sidiki wal wafa. Allahumma shalli wa sallim wa an'im wa akrim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin muslimin muslimat, Bapak Ibu guru yang dimuliakan Allah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daramang sadayana. Alhamdulillah ya, walaupun sudah sore tapi tetap semangat ya insyaallah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai sore ini masih diberi umur ya, masih diberi sehat. Artinya kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan di hari-hari sebelumnya, dan kita tentu berharap ya semoga senantiasa bisa menjadi lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Tak lupa selawat beserta salam semoga selalu terlimpah dan tercurah kepada teladan, kepada junjungan kita semua Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, zuriatnya, para sahabatnya, dan insya Allah termasuk kita umatnya yang selalu berusaha belajar, mencintai dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau Sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tema kita pada sore ini ya, Tarhib Ramadan mengaji bersinergi meraih takwa ya. Karena takwa seperti yang kita ketahui Bapak Ibu sekalian menjadi target yang Allah inginkan tercapai pada ibadah Ramadan ya, yang akan kita lakukan beberapa hari saja lagi ya. Walaupun belum tahu nih mulai puasanya Sabtu atau Ahad. Ada yang sudah mulai Jumat puasanya besok. Ya, jadi hadirin Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat ya dari Al-Qur'an ya, maka kewajiban puasa ini tertuang dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183 ya sampai 186 ya. 183 ini secara jelas mengatakan dan menjelaskan kepada kita bahwa target utama ibadah puasa yang akan kita lakukan adalah mengantarkan kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa ya. Maka takwa ini harus menjadi parameter. Kalau kita mengukur sukses apa tidaknya puasa kita, lihat nanti di akhir Ramadan apakah kita masih atau tetap menjadi orang bertakwa atau belum memenuhi persyaratan orang bertakwa. Nah, selain variabel takwa, kita akan temukan sebenarnya ada dua variabel lain, variabel pendukung. Artinya, kalau dalam Quran Al-Baqarah 183 Allah mengatakan la'allakum tattaqun, maka pada 185 ya, setelah menjelaskan bahwa ada orang-orang yang diberikan dispensasi tidak berpuasa, orang yang sakit ya, faman kana minkum maridhan aw ala safarin, orang yang bermusafir, maka dia mengganti puasa di luar Ramadan. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, yang tidak mampu berpuasa maka tidak boleh ya tidak berpuasa, tapi wajib membayar fidyah. Nah, di akhir ayat Allah tutup dengan mengatakan la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Maka Bapak Ibu guru sekalian, selain variabel takwa, puasa itu harus mengantarkan kita menjadi pribadi yang banyak bersyukur. Yang ketiga, Allah mengatakan dalam 186, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kata Allah, wahai Muhammad, apabila hambaku bertanya di mana aku, katakan aku dekat. Ujibu da'watad da'i. Kemudian idza da'an ya. Jadi kata Allah, aku akan mengabulkan doa
orang yang meminta kepadaku, kemudian fal yastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Maka variabel yang kedua setelah takwa adalah pribadi yang istiqomah. Dalam apa? Dalam kebenaran, dalam kebaikan, dan dalam ketaatan. Itu istiqomah yang Allah inginkan dari ibadah puasa kita. Maka inilah Bapak Ibu sekalian, 3 target besar dari ibadah puasa yang akan kita lakukan. Ya, selanjutnya, ini mohon maaf ya, Arabnya pakai Arab apa nih? Ya, jadi Nabi bersabda, man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa dengan iman dan ihtisaban akan diampuni semua dosa-dosa yang telah lalu. Artinya, Bapak Ibu guru sekalian, ada pemutihan dosa, ya, pemutihan dosa pada bulan Ramadan. Ya, kalau di luar negeri pemutihan itu identik dengan yang overstay, ya. Kalau habis visa, overstay tinggalnya, maka kedutaan bikin pemutihan, ya. Jadi ada pengampunan besar-besaran. Jadi nggak kena denda gitu ya. Maka dalam bulan Ramadan ada pemutihan dosa, Bapak Ibu sekalian. Tapi 2 syaratnya, puasanya harus iman dan ihtisaban. Ibnu Hajar menjelaskan yang dimaksud dengan dasar iman adalah keyakinan kalau kita berpuasa menjalankan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua adalah ihtisab. Apa itu ihtisab? Kita ingin mendapat ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila ada terpenuhi 2 kriteria ini, insya Allah kita termasuk orang-orang yang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, hadirin Bapak Ibu sekalian, Ramadan itu sejatinya kita ringan beribadah. Ringan untuk melakukan amal soleh, ya, baik yang fardu atau yang sunnah. Mudah qiyamul lailnya, mudah tarawihnya, ringan tadarusannya, mudah bersedekahnya. Sejatinya begitu. Mengapa? Karena kata Nabi, bulan Ramadan, bulan pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Ya, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan syaitan-syaitan dibelenggu. Kondusif sekali, harusnya begitu. Tidak ada seorang pun yang berat beribadah. Tapi ternyata Nabi mengatakan pada potongan hadis ini, waman hurima khairaha faqad hurim. Ternyata walaupun sudah kondusif, ada orang yang Allah haramkan dari kebaikan-kebaikan Ramadan. Maka jangan heran ya Bapak Ibu sekalian, ada orang yang udah niatin tarawih full, tapi selalu aja ada kesibukan. Selalu ada janji yang mendadak. Selalu ada kegiatan yang membuat dia terhalang dari ibadah tarawih. Itu bukan kebetulan. Itu bukan kebetulan. Nabi mengatakan, "Waman hurima khairaha faqad hurim." Ada orang yang memang Allah tidak izinkan mencicipi kenikmatan dan ibadah pada bulan Ramadan. Mau tadarusan, mau tilawah, udah bikin target. Tahun ini target khatam 2 kali. Tapi ternyata mau tilawah Al-Quran, selalu aja ada handphone yang berdering, WA yang perlu dijawab, pekerjaan yang tidak selesai-selesai. Bukan kebetulan. Nabi mengatakan, "Waman hurima khairaha faqad hurim." Ada orang yang memang Allah tidak izinkan dapat kebaikan-kebaikan Ramadan. Nah, inilah yang kita perlu waspadai. Setidaknya ada 2 sebab. Pertama, karena memang dia tidak mengharapkan kedatangan Ramadan. Ada yang mengharapkan begitu? Ya, puasa lagi, Ramadan lagi, puasa lagi. Ya, Ramadan lagi. Kemudian banyak perkara-perkara yang terlarang ya bagi yang pengantin ya, baik pengantin lama, pengantin baru kan nggak boleh berhubungan sehari Ramadan ya. Nah, ini tentu menjadi sesuatu beban ya. Tapi bagi orang-orang beriman, maka hal itu tidak menjadi penghalang untuk tetap bisa powerful beribadah ya. Jadi kalau tahun lalu kita banyak menemukan momen-momen itu, mau tilawah ada kendala, mau tarawih ada masalah, catat. Artinya tahun lalu boleh jadi Allah tidak mengizinkan kita mendapatkan kebaikan-kebaikan itu. Makanya harus antusias menyambut Ramadan.
Coba lihat doa Nabi yang beliau baca di detik-detik terakhir Ramadan. Apa doanya? Udah pada hafal? Allahumma, pertama Allahu Akbar, ya. Coba bareng-bareng aja ya. Allahu Akbar. Allahumma ahillahu alaina bil amni wassalam wal islam war ridwan. Ini diantara doa yang Nabi bacakan pada awal Ramadan. Ya, ada pula redaksi yang berbeda, misalnya hampir sama tapi ada beberapa perbedaan pada redaksinya. Yang kedua misalnya Allahumma ahillahu alaina bil amni wassalam, kemudian wal islam. Ya, kemudian ada tambahan misalnya wat taufiq lima tuhibbu wa tarda. Nah, ini beberapa doa yang Nabi ajarkan, nanti bisa di Google ya. Ada riwayat Ibnu Huzaimah, ada riwayat Imam Muslim, ada riwayat Imam At-Tirmidzi ya. Nah, ini redaksi-redaksinya Bapak Ibu sekalian, terlihat sekali antusiasnya Nabi. Ya Allah, terbitkan bulan Ramadan ini kepada kami dengan aman dan keselamatan. Jadi Nabi menyambut Ramadan. Maka kita juga Bapak Ibu sekalian, sebagai orang yang diberi amanah untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan, harus antusias, gembira, ya, walaupun minyak goreng makin mahal gitu ya, ya walaupun harga barang sudah mulai naik ya, tapi kita nggak bersedih, ya, kita tetap optimis dan gembira untuk menyambut bulan Ramadan. Ya. Masalah yang kedua yang menyebabkan kita terhalang dari kebaikan-kebaikan Ramadan ini penting. Ketika beribadah puasa semata-mata menahan lapar dan dahaga. Ya, Nabi bersabda, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atash. Banyak orang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa dari ibadah puasanya melainkan lapar dahaga. Ada cerita dalam hadis yang sahih, dua orang wanita ini menjaga puasa dari pagi sampai maghrib. Ya, dia jaga dari perkara yang membatalkan puasa, tapi tidak menjaga dari perkara yang dapat membatalkan pahala puasa. Beda ya. Ada perkara yang membatalkan puasa, ada perkara yang membatalkan pahala puasa. Nabi memanggil dua orang perempuan yang dia berpuasa tapi masih gosip, puasa tapi masih riba, ya, puasa tapi masih suka berkata dusta, ya, maka Nabi panggil. Kata Nabi kepada wanita pertama, muntahkan apa yang ada di mulutmu. Dia kaget, puasa kok suruh muntah? Muntah aja, nurut pada Nabi, muntah, keluarlah potongan-potongan daging manusia dan darah. Ini diantara hadis mukjizat Nabi. Ya. Wanita kedua kata Nabi, qai, muntahkan. Dia juga memuntahkan, sama, mengeluarkan potongan daging manusia dan darah. Dan Nabi mengatakan, hatani samata anil halal, waftarata alal haram. Dua wanita ini berpuasa, meninggalkan yang halal, padahal itu halal. Dia tahan dirinya dari makan sesuatu yang halal. Sementara dia berbuka puasa dengan sesuatu yang haram. Betul, dia berpuasa meninggalkan makan, minum, ya, perkara-perkara yang membatalkan puasa, tapi dia abai terhadap perkara-perkara yang dapat membatalkan pahala puasa. Ya. Oleh sebab itu Nabi juga bersabda pada hadis yang lain, man, ya, lam yatruk qaula zur atau kama qal, barang siapa yang tetap berkata dusta, berkata keji, riba, namimah dan lain sebagainya, padahal dia berpuasa, ya, man lam yada qaula zur wal amala bihi wal jahla falaisa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu. Katakan Muhammad, Allah tidak butuh puasanya. Allah tidak butuh puasanya. Masya Allah. Jadi hadirin Bapak Ibu guru sekalian, jangan sampai kita termasuk golongan orang-orang yang diharamkan dari kebaikan-kebaikan Ramadan. Baik, berikutnya ibadah puasa itu ibadah maraton. Karena kita telah melakukan persiapan sejak bulan Rajab, sejak bulan Sya'ban. Bahkan kata Ibnu Rajab, para sahabat itu biasanya melakukan persiapan sejak bulan Rabiul Awal, 6 bulan sebelumnya. Rabiul Awal,
Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, Rajab, Sya'ban. 6 bulan sebelum masuk Ramadan para sahabat sudah melakukan persiapan. Maka paling tidak kita juga melakukan persiapan, karena kata Ibnu Rajab, bulan Rajab itu bulan menumbuhkan daun, bulan Sya'ban bulan menumbuhkan dahan, bulan Ramadan memetik buahnya. Jadi kalau kita udah lakukan persiapan, Ramadan itu waktu untuk memanen amal soleh. Lebih mudah kita beribadah karena sudah warming up, sudah pemanasan dulu sebelum datang bulan Ramadan. Persiapan yang kita lakukan, persiapan ruhiyah, persiapan fikriyah, persiapan jasmaniyah. Ya, persiapan ruhiyah mulai mengkondisikan jiwa kita untuk banyak beribadah, ya, baik yang fardu tentunya, ya, disiplin, konsisten, juga yang sunnah, jangan sampai kita abaikan. Yang kedua, persiapan fikriyah, ilmu, ya, perlu kita murojaah lagi, mutola'ah lagi, walaupun para guru, para ustadzah, mu'allim, mu'allimah tetap, ya, mengulang, memutola'ah kajian seputar fikih Ramadan biar tidak lupa. Dan yang ketiga, persiapan jasmaniyah. Perlu fisik, karena apa? Karena kita akan menahan diri dari perkara yang membatalkan puasa sejak pagi hari sampai sore hari. Maka jangan sampai karena abai terhadap aspek kesehatan kita sakit, ya, dan lain sebagainya, terlebih di tengah pandemi, ya. Jadi jangan sampai sakit karena banyak amal soleh yang terlewat yang tidak bisa kita lakukan. Selanjutnya diri sekalian cepat aja, ya, bahwa puasa ada 2 persyaratan, ada syarat sah, ada syarat wajib. Siapakah yang wajib berpuasa? Mohon izin berdiri. Yang wajib berpuasa pertama muslim, beragama Islam, laki-laki perempuan wajib berpuasa. Yang kedua baligh, ya, sampai usia bulughh. Laki-laki ditandai dengan mimpi basah, perempuan dengan menstruasi. Anak-anak yang belum baligh tidak wajib puasa, tapi kalau mau dilatih boleh, ya. Namun ayah bunda sekalian jangan maksa, gitu ya. Jadi berproses aja. Jadi kalau dia belum bisa full, ya setengah hari atau sepertiga atau mungkin sampai siang, gitu ya. Jadi biar anak-anak terbiasa dulu. Yang ketiga, berakal. Ya, jadi orang gila, anak-anak tidak wajib berpuasa. Namun kalau mereka berpuasa boleh, ya. Yang kedua, syarat sah. Ibadah puasa baru sah apabila dia muslim. Non-muslim tidak sah puasanya dalam pandangan kita. Mereka mau puasa silakan, tapi tidak bernilai ibadah. Bahkan tidak hanya puasa, semua amal ibadah mereka sebesar gunung sekalipun dalam pandangan kita tidak bernilai pahala. Apa ayatnya? Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an manthura. Ada banyak orang-orang musyrik yang berbuat amal soleh sebesar apapun, Allah jadikan dia seperti kapas ditiup angin, tidak berpahala. Kemudian berakal, ya. Kemudian suci dari haid dan nifas, ya, wajib, ya. Wanita haid dan nifas haram berpuasa, tidak sah puasanya, dan wajib mengqadha puasa itu di luar Ramadan. Walaupun tahun lalu sempat heboh, profesor doktor di Jakarta mengusulkan wanita haid nifas boleh puasa, tapi kita wajib menolaknya. Kenapa? Karena sepakat para ulama tanpa ada perbedaan berdasarkan hadis yang sahih dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, kata beliau, kami wanita-wanita Madinah diperintahkan mengqadha puasa dan tidak diperintahkan mengqadha salat. Karena mereka tidak berpuasa pada bulan Ramadan, ya. Nah, ini kesepakatan. Termasuk juga yang disepakati para ulama, tidak boleh nikah beda agama, ya. Sepakat para ulama tanpa ada perbedaan berdasarkan Al-Quran, berdasarkan hadis. Wanita muslimah haram menikah dengan laki-laki non-muslim. Kalau mau menikah maka laki-laki harus masuk Islam. Kalau laki-laki muslim menikah dengan wanita non-muslimah baru ada khilaf. Ya, sebagian besar membolehkan, ya, asal dengan keyakinan wanita itu bisa ditarik ke dalam Islam. Tapi kalau perempuan muslimah, sepakat para ulama tanpa ada perbedaan tidak boleh menikah dengan laki-laki non-muslim. Ya. Kemudian bukan di hari yang diharamkan, ya, tidak boleh berpuasa pada Idul Fitri hari pertama aja, hari kedua boleh. Jadi kalau yang udah ngebet dengan puasa Syawal, boleh mulai sejak 2 Syawal, belum boleh 1 Syawal. Udah nggak tahan misalnya, gitu ya, pengen puasa, gitu ya. Nah, ini kan biasanya kan para jomblo-jomblo begitu, ya. Mereka
2 Syawal. Tanggal 1 masih haram. Gitu ya. Kemudian puasa Idul Adha. Kemudian hari Tasyrik ya tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Kemudian pada hari yang meragukan ya. Itu di antara hari-hari yang diharapkan. Dan berikutnya rukun puasa ada 2, ada niat, ada imsak, menahan diri dari yang membatalkan puasa. Niat Bapak Ibu wajib diikrarkan sejak malam hari sebelum fajar. Apa dalilnya? Hadis yang sahih, Nabi bersabda, "Man lam yubayyin an-niyah qabla al-fajri fala siyama lahu." Orang yang tidak mengikrarkan niat di malam hari sebelum fajar, maka tidak ada puasa Ramadan baginya. Itu wajib. Puasa wajib, apa aja puasa wajib? Ramadan, qadha, nazar, apa lagi? Puasa kifarat, ya. Baik karena melakukan pelanggaran di tanah suci ketika haji atau umroh, atau yang berhubungan di siang hari pada bulan Ramadan ada denda. Ya. Maka itu kategori puasa wajib. Ya. Ini wajib dilakukan malam hari. Maka tradisi kita berniat pada Isya atau pada tarawih boleh, nggak ada masalah. Itu bagus banget. Biar nggak lupa. Ustaz niatnya dilafalkan apa tidak? Belum kayaknya, bentar lagi. Tidak wajib dilafalkan, cukup dalam hati saja. Boleh nggak dilafalkan? Boleh. Sunnah dilafalkan kalau dengan melafalkan istihdar lil qalbi, lebih memantapkan dan menghadirkan hati. Boleh. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Jadi karena makmuman ya, punya sholat itu. Jadi boleh kalau kita mau melafalkan, ya. Ustaz, kalau sengaja tidak berniat gimana? Kalau sengaja tidak berniat berlaku 3 konsekuensi. 1, berdosa. 2, tetap wajib puasa walaupun tidak berniat. Yang ketiga, wajib mengqadha'nya di luar Ramadan karena dia tidak berniat. Tidak dihitung. Ustaz, kan katanya ada niat untuk 30 hari. Bapak Ibu sekalian, niat untuk 30 hari dalam mazhab Abu Hanifah diperbolehkan. Ini untuk mengcover kalau kita kesiangan. Kalau kita kesiangan, maka niat yang 30 hari itu mengcovernya. Gitu ya. Nanti walaupun Imam Asy-Syafi'i rahimahullah punya perhitungan berbeda. Beliau mau niatnya udah 30 hari, selama dia tidak berniat malam hari, mau sengaja, mau nggak sengaja, tetap wajib mengqadha'nya di luar Ramadan, meski wajib puasa pada hari itu. Masya Allah. Ya. Walaupun Imam An-Nawawi kan punya pandangan berbeda dari Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i punya banyak murid. Walaupun Imam Syafi'i berpendapat, tapi kadang-kala berbeda di antara murid-muridnya. Kalau banyak perbedaan di kalangan Imam Syafi'i atau ulama Syafi'iyah, maka yang dipakai pendapat siapa? Imam An-Nawawi, karena beliau mufti mazhab, jubirnya mazhab Syafi'i. Kata beliau, dalam mazhab kami orang yang tidak berniat sengaja atau tidak sengaja tetap wajib puasa dan wajib mengqadha'nya di luar Ramadan. Tapi saya, kata beliau, kata Imam Nawawi, menyarankan orang awam ikut pendapat Abu Hanifah yang tidak mengqadha'nya, cukup dengan puasa yang telah mereka lakukan. Kalau tidak sengaja, tidak berniat. Itu poinnya. Enggak sengaja kesiangan, maka boleh tetap berpuasa. Gitu ya. Nah, jadi tidak boleh kita sengaja tidak berniat. Kalau puasa sunnah, ya puasa apa aja lah, puasa apa, Senin Kemis, ya Daud, kemudian Ayyamul Bid, ya itu boleh berniat kapan aja, boleh malam hari, boleh siang hari. Apa dalilnya? Rasul pernah berniat sejak siang hari, ya puasa saum sunnah, pulang ke rumah nanya ke istri ada nggak makanan, kata istrinya akomodasi, amunisi udah habis gitu ya, barang dapur udah habis, kulkas udah kosong gitu ya. Maka Nabi idzan asum, kalau begitu saya berpuasa. Ini dalil kalau puasa sunnah atau saum sunnah itu boleh sejak siang hari. Ya. Kemudian imsak apa aja ditahan? Apa aja yang ditahan? Yang ditahan itu sengaja makan minum. Sengaja, kalau nggak sengaja batal kan? Nggak batal. Kalau sendiri batal nggak? Kalau dua piring? Selama tidak sengaja, mau berapa piring pun nggak batal. Kalau nggak sengaja ceritanya.
Kemudian sengaja muntah. Sengaja muntah, kalau nggak sengaja nggak batal. Ibu lagi mabok ya, hamil, tetap ingin puasa boleh karena masalah. Tapi kalau dia mabuk muntah, maka tidak batal puasa. Kalau tidak sengaja. Yang ketiga, mohon maaf, hubungan badan siang hari bulan Ramadan. Siang hari ya, kalau malam hari boleh. Ya. Artinya kalau ada suami istri berhubungan badan pada siang hari bulan Ramadan, maka berlaku 5 konsekuensi. Pertama, berdosa besar. Kedua, rusak puasa Ramadannya. Ketiga, walaupun rusak puasa Ramadan, hari itu tetap wajib imsak. Tidak boleh makan dan minum sampai kapan? Sampai orang berbuka puasa. Tidak boleh. Kalau dia makan juga, maka berlipat-lipat dosanya. Ya, ini apa mohon perhatian terutama yang pengantin baru. Nanti lama juga gitu ya. Kalau yang apa namanya kategori juga tinggi ya, maka itu ya. Jadi yang ketiga, tetap wajib menahan diri dari makan minum sampai sore. Yang keempat, wajib mengkodok puasa yang rusak pada hari itu di luar Ramadan. Yang keempat ya, wajib mengkodok. 5 plus tilangnya. Ada dendanya. Apa dendanya? Secara berurutan, 1, bebaskan hamba sahaya. Karena berurutan ada. Opsi keduanya, puasa 2 bulan berturut-turut suami dan istri. Ini pendapat mayoritas para ulama. Suaminya 60 hari, istrinya 60 hari. Tidak boleh ada jeda kecuali sakit atau menstruasi. 60 hari. Ini pendapat jumhur, ya. Walaupun Imam Syafi'i mengatakan, walaupun yang berhubungan itu suami istri, tapi karena stakeholdernya adalah laki-laki, gitu ya. Iya, yang apa namanya, inisiatornya lah gitu kira-kira gitu ya. Maka yang berpuasa hanya suami aja. Subhanallah ya. Jadi kadang-kadang berbedanya ulama itu menjadi keringanan untuk kita. Kalau jumhur tetap wajib puasa perempuan. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad mewajibkan puasanya suami istri. Ya, kalau Imam Syafi'i hanya laki-laki saja. Masya Allah. Kalau suami istri bermusafir, mereka tidak puasa, mereka memilih tidak puasa misalnya, maka saat mereka tidak puasa, mereka boleh berhubungan. Kalau mereka sudah mengambil dari awal bermusafir, ini biar jelas ya, biar jelas. Ustaz, saya apa namanya ibadah umroh bulan Ramadan. Lu tahu ya? Karena ada kejadian, ada suami istri bulan Ramadan nanya, Ustaz, kami memang safar umroh, terus kelelahan, kami memang berencana besok nggak puasa. Nah, saat tidak berpuasa, apakah boleh ada hubungan badan? Diperbolehkan. Kalau memang sejak awal kita berniat tidak puasa, itu boleh. Yang tidak boleh kalau ujuk-ujuk dia berhubungan, itu nggak boleh. Itu yang tadi berlaku 5 konsekuensi ya. Ini walaupun agak dewasa tema, tapi penting ya, karena banyak yang sudah berkeluarga. Selesai ya, baik. Berikutnya sengaja keluar air mani ya, onani, masturbasi, membatalkan puasa. Hanya saja dia tidak berlaku tidak berlaku denda. Hanya rusak puasanya, wajib meneruskan puasa sampai sore dan mengkodok nanti di luar Ramadan. Haid nifas mengkodok sejumlah hari yang ditinggalkan, murtad membatalkan puasa. Nah, ini perkara-perkara yang membatalkan puasa. Nah, ini pertanyaan berikutnya, Ustaz, ada akhwat haidnya itu misalnya setengah hari dia suci. Apakah setengah hari itu dia boleh makan minum atau bagaimana? Ini ada khilaf kalangan para ulama. Yang pertama, ulama sepakat wanita yang mengalami haid walaupun sebentar aja di hari siang Ramadan, dia tidak dianggap puasa Ramadannya. Contoh, istri kita haid, detik-detik terakhir mau berbuka puasa, maka tidak dianggap Ramadannya. Dapat pahalanya, tapi tidak dianggap Ramadannya. Artinya apa? Puasa hari itu wajib dikodok di luar Ramadan. Jelas ya?
Ustaz, nggak ada diskon? Nggak ada. Ya. Jadi kalau sudah haid, walaupun sebentar di siang hari Ramadan, tidak dianggap Ramadan. Dapat pahalanya tidak dihitung Ramadan. Ya. Kemudian, nah sisa hari itu ulama memang berbeda pendapat. Ya. Kalau Imam Abu Hanifah dan Imam Hambali mengatakan wajib menghindari makan minum sampai sore, wajib, walaupun dia setengah hari. Ya. Yang kedua, Imam Syafi'i sunnah tidak wajib. Walaupun tidak wajib disunahkan wanita yang di setengah hari dia haid, maka sampai ke maghrib dia makan menahan dari makan dan minum. Kalau Imam Malik dan ulama Halikiyah boleh makan minum, seperti mana orang yang tidak berpuasa. Ya. Demikian mungkin penjelasan terkait dengan ini mungkin hal-hal yang terakhir ya. 3 orang yang diperkenankan tidak berpuasa. 1, orang yang sakit boleh tidak puasa dengan dua prasyarat. Kalau dia puasa semakin parah sakitnya. Kalau dia puasa tertunda pulihnya. Ini boleh tidak puasa. Yang kedua, musafir. Ada 2 persyaratan. 1, safarnya mubah, bukan dalam rangka maksiat. Ya, nanti mau ketemu teman, mau mudik, mau interview pekerjaan boleh. Ya. Nah, selama tidak dalam rangka maksiat. Yang kedua, jarak tempuhnya minimal 89 km. Mau jalur darat, laut, udara sama aja. Minimal 89 km, dia boleh tidak puasa. Boleh, bukan harus. Boleh tidak puasa. Kalau memilih tidak puasa, kewajibannya cuma qadha puasa di luar Ramadan. Yang ketiga, orang yang tidak mampu puasa, 1, kalau dia sudah tua, sudah berusia, nggak kuat puasa, boleh tidak puasa. Yang kedua, sakit-sakitan dan tidak ada harapan sembuh. Kategori ini boleh tidak puasa dan tidak wajib mengqadhanya, namun hanya membayar fidyah saja. Setiap hari yang orang tua kita udah sepuh, nggak bisa puasa, langsung bayar fidyah 60 hari, 30 hari. Ya. Ibu hamil menyusui, boleh tidak puasa, boleh puasa. Ya. Yang memilih tidak puasa boleh dalam 3 keadaan. 1, Ustaz saya nggak puasa, kenapa nggak puasa Bu? Saya nggak puasa karena nggak kuat. Kalau nggak kuat puasa, kewajibannya hanya mengqadha di luar Ramadan. Mengqadha di luar Ramadan. Ustaz saya nggak puasa kenapa? Bimbang pada bayi atau janin. Kalau saya puasa nanti sedikit asinya. Kalau saya puasa nanti khawatir janinnya kurang nutrisi misalnya begitu ya. Bimbang pada bayi, maka 2 kewajibannya. Double. 1 puasa, 2 fidyah. Kalau ibu hamil menyusui nggak puasa karena bimbang pada bayi, maka di akhir Ramadan qadha 30 hari plus 30 fidyah. Jelas ya? Yang ketiga, Ustaz nggak puasa kenapa? 1, saya nggak kuat puasa. 2, bimbang juga pada bayi. Jadi punya 2 alasan. Kondisi ini maka wanita hanya qadha saja tanpa fidyah. Jadi kata kuncinya, ibu hamil menyusui boleh tidak puasa dan hanya ada 2 keadaan, mengqadha puasa aja atau qadha plus fidyah. Enggak ada ceritanya fidyah saja. Ustaz, apakah ada keadaan wanita bayar fidyah aja? Ada. Ada pengecualian kapan? Kalau dia masuk kategori. Udah nggak kuat puasa, udah nyoba puasa, nyoba qadha, apa gagal terus, nggak kuat. Ada yang begitu ya. Ini contoh misalnya kalau memang sejak hamil juga bed rest, banyak masalah pada kesehatan. Apalagi kalau mohon maaf ya, kalau kehamilannya sangat dekat, gitu ya, setahun hamil misalnya. Anak pertama baru setahun udah hamil lagi, gitu ya. Lagi hamil lagi, gitu. Ya ini sangat produktif ya. Nah, dalam kondisi itu kata para ulama, tanya aja diri sendiri. Kalau memang nggak kuat puasa, maka dia masuk kategori ini hanya membayar fidyah aja. Clear ya? Jadi kalau memang nggak mampu, boleh bayar fidyah saja. Demikian penjelasannya, mangga. Kalau ada pertanyaan, ini nanti tinggal baca sendiri aja ya, sunah-sunah berpuasa bisa dibaca ya. Jadi dari mulai mengakhirkan sahur, mempercepat berbuka dan lain-lain. Wallahu alam. Kita persilakan Bapak Ibu guru, mangga kalau masih ada waktu kita persilakan. Ya, ada 2 silakan dulu dari Bapak Ibu. Baik, silakan Ustaz Rizal yang mempunyai pertanyaan. Boleh saya? Boleh.
minta bantuan untuk mic. Ya, silakan Ibu. Saya ingin menanyakan kebetulan anak saya berusia 10 tahun, kemudian sudah menstruasinya berusia 10 tahun. Tapi karena ibunya perilaku yang tadi seperti anak kecil, ada memang termasuk anak kecil. Saya bingung kalau bagaimana kalau tidak tahun kemarin gitu ya masih mau ini gitu ya, apakah sih sudah termasuk wajib karena secara akil balik itu tidak bersamaan gitu. Balik dia akhirnya belum bagaimana. Ya, baik. Pertama, memang kalau standar syariatnya anak usia baligh, ya laki-laki mimpi basah, perempuan menstruasi, maka dia mukallaf. Apa itu mukallaf? Telah berlaku perintah-perintah agama. Jadi memang diwajibkan. Tapi memang kita paham ada kondisi anak-anak yang secara biologis dia udah dewasa tapi mentalnya masih belum masih belum dewasa. Maka kita begini aja, kita coba latih saja. Kalau dia masih bisa diajak berpuasa ya kita ajak berpuasa terus, kita ikhtiarkan. Jika memang dia nanti tidak puasa, maka tinggal dihitung aja berapa hari yang dia tidak berpuasa gitu ya. Dikodok nanti di luar Ramadan. Kalau masih mampu dia mengkodoknya gitu ya. Nah, namun nanti kalau sudah terlihat misalnya tanda-tanda nauzubillah gitu ya, kalau memang dia masuk pada kriteria ada orang yang memang belum sempurna akalnya, maka tadi ada satu persyaratan yang belum terpenuhi apa? Berakal. Maka dia mungkin baligh, tapi dia belum berakal, maka secara fikih memang dia belum wajib melakukan ibadah puasa. Gitu. Jadi selain berakal juga ada kalimat apa? Akilah gitu. Jadi ibu tinggal kita lihat aja perkembangannya. Kalau memang dia hanya mungkin butuh waktu untuk pembiasaan, kita berikan waktu itu. Namun kalau memang ada tanda-tanda belum berakal, maka dia sebenarnya belum wajib berpuasa. Begitu ibu. Ya, maka ya langsung ke belakang. Sebelum ke tengah ya. Ya. Waalaikumsalam, silakan ibu. Banyak sekali terjadi masyarakat sekarang. Beliau itu atau mereka itu lupa untuk mengkode tahunnya, sehingga tidak sampai ke pesantren Paduan. Terus sebagian orang belum terbayar gitu ya gimana? Dan jadi pengalaman saya juga kan sama yang dikatakan itu tahun ini melahirkan hamil, tahun depan menyusui dan terus berturut-turut jadi tidak sampai tahun. Nah itu saya juga mengkodok gitu ya, tapi nggak sih ya. Itu bagaimana saya udah berlalu dan sudah saya lakukan itu. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Jadi memang mayoritas para ulama mengatakan ibu hamil menyusui selama masih mampu mengkodok dia mengkodok. Bahkan dalam kondisi tadi ya, artinya dia saat tidak berpuasa itu bukan karena tidak kuat tapi karena bimbang pada bayi, maka dua kewajiban. Ini pendapat mayoritas para ulama. Namun memang ada pendapat Abu Hanifah yang mengatakan wanita hamil menyusui apapun kondisinya hanya bayar fidyah saja. Maka Bapak Ibu boleh kalau memang kita merasa nggak kuat, nggak mampu, pakai pendapat Abu Hanifah, ibu hamil menyusui hanya fidyah saja, tidak qadha. Begitu Ibu. Ya, semoga ini jadi solusi ya. Nah, namun kalau kita masih mampu, ya kita qadha. Itu lebih utama tentunya ya. Tapi tentu kan ibu hamil kan beda-beda kondisinya ya, ibu itu kan beda-beda, maka tidak bisa dipukul rata. Makanya kita akan lihat perbedaan para ulama selalu mempertimbangkan kondisi seorang muslim dan muslimat ya. Bisa berubah bergantung pada kondisinya. Begitu Ibu. Ya, semoga. Oh, yang belum kodok. Ya. Ya, tadi artinya kan kalau sudah terlalu banyak, maka difidyah saja. Kalau sudah terlalu banyak dan dia pun kalau ditunda lagi ya nggak bakal mampu juga bisa mengkodoknya. Ini kalau memang dia nggak mampu ya, tapi ada orang yang diberi kemampuan mengkodok. Dia mungkin bilang nggak mampu, tapi Allah tahu hatinya kan? Tahu tidak Allah? Tahu. Dia mampu mengkodok, ada kesempatan tidak mengkodoknya maka double kewajibannya. Termasuk juga laki-laki nih, lagi sakit gitu ya.
dia ada waktu mengkodok di luar Ramadan, tapi ditunda sampai bertemu Ramadan, maka berlaku dua kewajiban. Satu kewajiban mengkodok, kedua kewajiban fidyah. Jadi yang sengaja menunda-nunda padahal ada waktu, maka dia diberi sanksi selain kodok puasa ditambah dengan fidyah. Jangan sampai kita lalai atau abai terhadap kodok puasa. Begitu Ibu. Dari kaum Bapak ada pertanyaan? Sebelum, oh ya, silakan. Belakang kalau ya. Ini tadi saya nyambung dengan pada jadi kalau misalnya yang baru tahu hukumnya, kalau misalnya udah melakukan itu, tadi kan ada dua fidyah dan Kodok saja. Tahu, ya. Jadi gimana kalau misalnya baru tahu? Kemudian yang keduanya, kemarin itu ada tetangga yang datang meminta saya untuk menjadi imam tarawih selama Ramadan. Sebab suaminya itu baru meninggal, jadi belum katanya Ustaz. Ini bagaimana hukumnya sedangkan masjid itu ada di belakang rumah? Ya. Itu mungkin. Terima kasih. Ya. Jadi baik Ibu ya. Jadi kewajiban-kewajiban yang lama yang kita tidak bisa menghitungnya gitu ya, atau mungkin terlalu banyaklah berat untuk membayarnya, maka memang kalau ikut pendapat Ibnu Hazm Al-Andalusi, beliau mengatakan perbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah dan lakukan banyak amal soleh. Semoga Allah mengampuni yang telah lewat, gitu ya. Jadi kita fokus ke yang sekarang aja dulu, gitu ya. Dan yang kedua, boleh nggak wanita muslimah jadi imam? Boleh nggak? Boleh kalau imamnya perempuan juga, nggak boleh kalau ada yang laki-laki. Walaupun punten ya, walaupun ada transgender misalnya, dia tadinya laki-laki, jadi perempuan tidak boleh jadi imam juga. Mengapa? Karena dia laki-laki. Walaupun transgender, apalagi yang enggak transgender ya, dia laki-laki tapi keperempuan-perempuanan, maaf ya, maka ini tetap dianggap laki-laki, maka tidak boleh wanita menjadi imam. Tapi kalau semuanya perempuan boleh jadi imam, ya. Boleh Ibu, walaupun masjid dekat, karena memang wanita itu, kan kata Nabi, sholat wanita paling utama di rumahnya. Walaupun laki-laki dilarang, kata Nabi, melarang istri dan anak-anak perempuannya untuk ke masjid. Kalau ada manfaat, ada maslahat ke masjid, ada ceramah, ada kajian ilmu, ada misalnya tadarusan, silaturahim dan lain-lain ya. Jadi boleh Ibu kalau memang tidak ke masjid, boleh di rumah, tapi saya sarankan tetap izin pada suami kita, gitu ya. Karena mungkin kan boleh jadi tidak nyaman suami kalau ada orang yang kalau ada orang yang bukan keluarga. Wallahu a'lam. Ya. Enggak, masih ada? Ya, silakan. Terima kasih Pak atas waktunya. Saya menanyakan satu pertanyaan saja, karena ini pertanyaan dari kelas 5 kemarin. Kebetulan materinya sama. Anak-anak ada yang bertanya, bagaimana kalau kan ada kategori orang yang boleh tidak diwajibkan puasa. Salah satunya orang tua yang sudah tidak kuat berpuasa, tidak bisa mengkodok dan tidak bisa bayar fidyah, lalu tidak ada keluarga yang bisa menanggungnya. Nah, bagaimana apakah dia tidak apa-apa, tidak berpuasa atau bagaimana? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak mampu berpuasa, tidak bisa mengqadha dan tidak bisa bayar fidyah, gugur kewajibannya. Gugur kewajibannya. Ingat hadis yang sahih cerita tentang laki-laki yang datang kepada Nabi, halaktu, binasa saya. Kenapa? Karena menggauli istri. Itu kata Nabi, maka bebaskan budak. Kata beliau, nggak punya uang. Kalau gitu puasa 2 bulan berturut-turut, nggak mampu kata beliau. Kata Nabi kalau gitu beri makan 60 orang miskin, nggak mampu juga. Maka Nabi ke belakang ngambil 1 keranjang korma, kata beliau, sedekahkan ini pada orang miskin. Apa kata laki-laki tadi? Wahai Nabi, tidak ada orang yang lebih miskin di Madinah selain saya. Maka Nabi mengatakan, bawalah korma itu ke rumahmu, beri makan keluarga. Subhanallah. Lalu gugur kewajibannya. Ya, jadi gugur kewajiban. Jadi selama dia mampu, dia mengqadhanya atau bayar fidyah atau ada anak yang ahli waris. Kalau memang nggak ada, gugur kewajiban. Gitu. Silakan, masih ada? Oh ya, enggak, silakan. Ada mic, silakan. Punten. Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Ini ada untuk pertanyaan itu sering yang saya tahu itu adalah
batal puasa dan batal pahala puasa. Terkadang kita sering ada pikiran begini, buat apa kamu puasa-puasa, anak-anak harus yang lapar aja, kalau kamu misalkan seperti melalaikan sholat, masih suka ngomongin orang. Nah, dalam pertimbangan itu akhirnya dia tidak puasa. Tidak puasa. Jadi kan tidak puasa karena puasa yang benar. Saya memang mau apa, tapi puasanya memang sudah puasa. Nah itu karena hubungan itu. Baik. Ya. Iya. Jadi puasa tapi tidak menjalankan kewajiban-kewajiban lain, gitu ya. Ini satu, memang dia telah menunaikan satu kewajiban, tapi mengabaikan kewajiban lain, ya. Maka insya Allah dia tetap mendapatkan pahala meskipun dia juga melakukan perbuatan dosa, gitu ya. Selama tidak ada penolakan terhadap syariat puasa. Beda kalau dia mengatakan saya nggak puasa dan mengatakan nggak wajib puasa, maka sepakat para ulama tidak diterima semua amal soleh. Kalau dia menolak kewajibannya. Tapi kalau dia tidak menolak kewajibannya, dia tetap yakin bahwa itu wajib tapi malas. Maka dia dapat kebaikan walaupun nanti Allah punya pertimbangan sendiri terhadap orang yang berbuat kebaikan tapi di waktu yang sama masih berbuat maksiat dengan meninggalkan kewajiban sholat, gitu ya. Jadi sejatinya Bapak, kalau kita puasa maka ya kita juga jalankan kewajiban-kewajiban lain. Kan ada 4 ya setelah mengucap 2 kalimat syahadat, puasa, sholat, puasa, zakat, ibadah haji atau umroh bagi yang mampu, gitu ya. Artinya memang kita harus paham bahwa kewajiban puasa itu tidak berdiri sendiri. Dia ada 3 kewajiban lain setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Maka sejatinya orang yang puasa harus sholat, gitu ya. Tapi ada orang kedua, dia nggak sholat lantaran karena dikatakan percuma sholat. Ada orang yang tidak puasa, terus dia akhirnya tidak puasa lantaran ada yang mengatakan percuma puasa kalau tidak sholat. Nah, kalau dia tidak puasa plus tidak sholat, maka berlipat-lipat dosanya. Berlipat-lipat dosanya. Jadi ya walaupun belum ideal ya, belum ideal memang orang puasa nggak sholat, belum ideal. Tapi tetap mendapatkan kebaikan insya Allah. Walaupun beda kebaikan pahalanya dibanding orang yang menunaikan kewajiban lain. Jadi Bapak, kalau satu kewajiban aja kita tinggalkan, sudah berdosa, apalagi kalau 2, berlipat-lipat, gitu ya. Maka jangan sampai kita punya pemahaman yang salah. Betul, memang kalau beribadah puasa itu tidak semata-mata lapar dahaga aja yang ditahan. Mata, telinga, hati, semua dijaga. Agar kita dapat betul-betul puasa yang sempurna. Makanya kan Allah mengatakan apa? Dalam hadis kursi, as-saumu li wa ana ajzi'u bihi. Puasa itu untukku dan aku yang membalasnya. Ini hadisnya perlu dipahami benar ya. Bukan berarti Allah butuh puasa kita. Allah tidak butuh puasa kita. Tapi Allah mengatakan puasa itu untukku artinya ta'ziman ya, wa takriman. Dia memuliakan dan membesarkan pahala puasa. Jadi itu maksud yang pertama. Yang kedua, ibadah puasa itu besar pahalanya dan Allah menyiapkan ganjaran pahala yang sangat besar yang hitungannya nggak bisa dihitung oleh manusia. Makanya Allah mengatakan puasa itu untukku dan aku akan membalasnya. Gitu. Nah ini Bapak ya, semoga bisa mencerahkan. Ya. Enggak, kalau masih ada silakan. Oh dari Zoom, oh ya silakan. Silakan. Izin bertanya Ustaz, saya tahun kemarin hamil. Saya tahun kemarin hamil, kemudian sudah berpuasa dan sekarang masih menyusui. Kemudian saya baru membayar fidyah saja dan qada 15 hari. Sisanya belum diqada dan sudah masuk bulan Ramadan kembali. Apakah tidak apa-apa
Kodo puasanya diganti setelah Ramadan ini. Terima kasih banyak Ustaz dari Ibu Nurul Alfi. Iya, Ibu sekalian, kalau dia memutuskan ingin mengkodoknya, tidak bayar fidyah, tapi waktu Ramadan, waktu Sya'ban sudah habis, maka dia boleh pospon, tunda ke tahun depan. Dan tidak berdosa ya kalau sudah berusaha mengkodok, tapi karena memang banyak kesulitan sehingga tidak selesai, boleh ditunda ke tahun depan. Selama tidak disengaja ditunda. Gitu. Wallahu a'lam. Masih ada? Sepertinya Sudah, alhamdulillah. waktu juga sudah menunjukkan belum saya. Oke, kalau cukup berarti kita akhiri aja gitu ya. Baik hadirin, Pak Ustadz sudah semuanya. Alhamdulillah tausiah sudah disampaikan oleh Ustadz. Untuk selanjutnya kita akan melaksanakan doa yang dipimpin oleh Ustadz masing-masing. Ya, baik, Bapak sekalian, di akhir kegiatan ini kita berdoa, menengadahkan tangan, meminta kepada Allah, semoga Allah mengabulkan semua hajat permintaan kita. Memberikan kesehatan, memberikan kecukupan, keberkahan, serta umur yang panjang. Terutama sekali sampai kita bertemu dengan bulan Ramadan dan diberikan malam Lailatul Qadar. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shaghira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian kajian kita pada sore hari ini. Saya juga mohon pamit. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon dimaafkan atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton YouTube Sekolah Bintang Madani. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share ya.